Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar sosiologi hukum pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum. Sebelum kita mulai pembelajaran atau perkuliahan pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, karena ini adalah di awal-awal pertemuan pada perkuliahan di semester ini untuk mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum, maka yang pertama kali kita akan bahas adalah mengenai pengantar sosiologi hukum. Karena ini saya pisahkan nanti mengenai pengantar sosiologi hukum dengan pengantar antropologi hukum, karena ini sebenarnya adalah dua ilmu yang berbeda. Jadi, karena pada mata kuliah ini disatukan sosiologi hukum dengan antropologi hukum menjadi sosiologi antropologi hukum, maka di setiap pertemuannya ini akan saya pisahkan mengenai materi-materi sosiologi hukum dengan materi-materi antropologi hukum. Oke, rekan-rekan mahasiswa, sebagai pengantar di sini, perlu ketahui bahwa kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya. Seperti kaidah-kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah hukum, di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Biasanya kaidah-kaidah atau pola-pola hukum bisa dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern. Sebenarnya kadang-kadang warga masyarakat yang diatur tidak atau kurang menyadari. Maksudnya adalah biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari akan adanya kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Namun sebetulnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur hampir seluruh segi kehidupan warga masyarakat. Makanya kaidah-kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga kemasyarakatan ataupun yang lainnya. Memang apabila seorang warga masyarakat sadar bahwa hampir semua aspek hubungan kemasyarakatannya diatur oleh kaidah-kaidah hukum dan pola-pola tertentu dalam arti tunduk padanya. Misalkan, ini ada suatu kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang dimilikinya, maka dia akan lebih yakin bahwa ada kaidah-kaidah hukum dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Maka di sini ada saya buat bahwa hukum secara sosiologis adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola kelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling berpengaruh atau saling mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tadi. Kemudian, sosiologi hukum berkembang atas dasar anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya di sini adalah hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Jadi seorang ahli, ini kalau kita buat seorang ahli sosiologi menaruh perhatian yang besar kepada hukum yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas warga masyarakat serta memelihara integrasinya. Kemudian, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum sebagai suatu proses, itulah yang tadi. Jadi, sebenarnya bahwa hukum itu akan bisa dipahami ketika kita memahami terlebih dahulu sistem sosial, kemudian bagaimana prosesnya di dalamnya. Oke, kemudian ada beberapa faktor sebagai penyebab kurangnya perhatian sosiologi terhadap hukum. Pertama, para sosiologi mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaidah-kaidah yang bersifat normatif sebagai halnya dengan para yuris. Biasanya para sosiolog sulit menempatkan diri dalam normatif karena sosiologi merupakan suatu disiplin yang kategoris.
Itulah bedanya. Para sosiolog sangat susah menempatkan diri dalam posisi yang normatif, yang normal, karena biasanya para sosiolog ini merupakan suatu disiplin yang sangat kategoris. Itulah ilmu sosiologi. Kemudian yang kedua, pada umumnya para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis, ya, yang mutlak. Hal ini tercermin pada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan oleh ahli hukum. Hukum apakah yang mengatur perpajakan, hukum apakah yang mengatur penanaman modal asing, dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah dia penyebab-penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum. Kemudian yang ketiga, sosiolog sering mengalami kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum. Itu dia kesulitannya yang ketiga. Kemudian yang keempat, lambatnya perkembangan sosiologi hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum. Karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Artinya di sini sebenarnya karena sosiologi hukum ini adalah suatu disiplin ilmu, jadi ada dua ahli yang harus berperan, yaitu sosiolog, ahli-ahli sosiologi dengan para ahli hukum. Sementara kalau kita lihat kedua belah pihak ini tidak mempergunakan bahasa atau metode atau kerangka pemikiran yang sama. Artinya kerangka berpikir antara para sosiolog dengan para ahli hukum itu berbeda. Maka itulah kesulitannya. Kemudian sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penanaman yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Itulah dia tadi penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum. Nah, karena sebenarnya kalau perlu kita ketahui bahwa sosiologi hukum ini lebih dominan salah satu disiplin ilmu atau cabang ilmu dari ilmu sosiologi, bukan lebih terfokus kepada cabang dari ilmu hukum, tapi sudah menjadi bagian daripada ilmu hukum. Kemudian, sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah sosiologi hukum harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian. Biasanya terdiri dari rasional, kognitif, teleologis. Kemudian yang kedua, sosiologi hukum harus memiliki aktivitas berupa metode ilmiah paling tidak menyangkut pola-pola, analitis, penggolongan, perbandingan, dan survei. Kemudian yang ketiga, sosiologi hukum sebagai ilmu harus merupakan produk pengetahuan yang sistematis. Jadi inilah dia, jika sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan, inilah konsekuensi yang harus dipenuhi dari suatu ilmu yang namanya sosiologi hukum. Jadi ada tiga. Kemudian, setelah itu, inilah dia pengertian sebenarnya daripada sosiologi hukum. Apa sih sebenarnya sosiologi hukum itu? Yang pertama di sini jelaskan bahwa sosiologi hukum itu adalah cabang dari sosiologi. Ya, lebih ditekankan di sini bahwa sosiologi hukum itu adalah cabang dari sosiologi, bukan hukum, yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Jadi di sini dititik beratkan tentang pendekatan sosiologi terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Kemudian, di sini menurut para ahli pengertian daripada sosiologi hukum itu, yang pertama menurut Surjono Sukanto. Ini adalah ahli sosiologi Indonesia. Dia mengatakan bahwa sosiologi hukum itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik, ya, antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Jadi dia dititik beratkannya di sini bahwa sosiologi hukum itu adanya pemahaman, adanya analisis dan empiris mengenai hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Ya, gejala-gejala sosial lainnya itu mulai dari masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian menurut
Sajipto Raharjo Sajipto Raharjo ini mengatakan bahwa sosiologi hukum itu adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Jadi bagaimana pemahaman hukum terhadap pola perilaku-perilaku yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks-konteks sosialnya. Inilah dia pengertian sosiologi hukum secara umum dan menurut beberapa ahli. Jadi sebenarnya pengertian daripada sosiologi hukum itu banyak sekali. Oke, yang pertama di sini ada beberapa masalah yang disoroti para ahli sosiologi hukum. Ya, yang paling dominan yang disoroti di dalam salah satu ilmu disiplin dalam sosiologi ini namanya sosiologi hukum. Jadi ada beberapa masalah yang paling disoroti. Kenapa ada paling disoroti? Apabila suatu penelitian sosiologi terhadap hukum mungkin dilakukan, bagaimana perkembangannya dan apakah persoalan utamanya, maka secara relatif usia sosiologi hukum ini perlu diketahui bahwa umur daripada disiplin ilmu sosiologi hukum ini masih sangat muda. Jadi beberapa para ahli memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum karena kepentingan-kepentingan yang bersifat teoritis, atau karena mereka mendapat pendidikan baik dalam bidang sosiologi maupun ilmu hukum, atau karena mereka memang mengkhususkan diri dalam penelitian sosiologi terhadap hukum. Jadi di sini ada beberapa persoalan yang pada umumnya mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum. Yang pertama adalah hukum dan sistem sosial masyarakat. Jadi sebenarnya objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum itu, atau tak akan ada keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Maka persoalannya tidak semudah itu. Jadi di sini perlu yang namanya kaidah ataupun penelitian keadaan-keadaan apa dengan cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagaimana subsistemnya. Misalnya, apakah sistem kewarisan dalam suatu masyarakat selalu mempengaruhi sistem hukum kewarisannya? Atau mungkin apakah dengan memperkenalkan dan menerapkan suatu sistem hukum kewarisan yang baru, sistem kewarisan yang lama dapat diubah? Jadi persoalan-persoalan semacam itulah yang merupakan hal yang penting yang dihadapi oleh sosiologi hukum, terutama karena bagaimanapun juga hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial suatu masyarakat. Jadi di sini persoalan pertamanya itu adalah hukum dan sistem sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum. Maksud daripada poin yang ini adalah apakah di sini ada yang namanya persamaan-persamaan ataupun perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep yang universal, yang umum. Kemudian biasanya untuk melihat persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem hukum ini akan dilihatlah penelitian terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai sistem sosial dengan masing-masing hukumnya. Contohnya kita buat adalah di Indonesia dapat dilakukan penelitian perbandingan terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku di berbagai daerah. Karena kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, maka bisalah dilihat bagaimana perbandingan sistem-sistem hukum antara satu daerah dengan daerah yang lain, baik itu yang didukung oleh suku-suku bangsa yang beragam ataupun yang berbeda-beda ini. Jadi bisa dilihat dari situ bagaimana sistem-sistem hukumnya. Kemudian yang ketiga, sifat sistem hukum yang dualistis. Jadi sebenarnya baik hukum substantif maupun hukum adjektif, satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan menjalankan serta mengembangkan haknya, mempertahankan haknya, mengembangkan kesamaan derajatnya, kemudian menjamin kesejahteraan, dan seterusnya. Jadi di sini bahwa hukum dapat
menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga masyarakat atau dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil warga masyarakat yang menamakan dirinya sebagai penguasa untuk mempertahankan kedudukan sosial politik ekonominya yang lebih tinggi dari berbagai bagian terbesar warga masyarakat. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa hukum dapat menjadi alat yang potensial bagi pemerintah yang bersifat tiranis. Dengan demikian, sampai batas-batas tertentu, isi hukum dapat ditafsirkan dari segi maksud penggunaan hukum tersebut. Jadi itulah maksudnya kenapa sifat sistem hukum yang dualistis. Artinya sifatnya ini berbeda kepada golongan-golongan yang terjadi dalam masyarakat. Bisa nanti berbeda fungsinya kepada golongan-golongan yang mempunyai kekuasaan dengan golongan-golongan warga-warga masyarakat yang kategorinya golongan kecil. Kemudian yang keempat, hukum dan kekuasaan. Jadi, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Itu kalau dilihat dari sudut pandang ilmu politik. Atau juga bisa menambah serta mengembangkannya. Sedangkan kalau dilihat dari sosiologis, elit tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan yang tinggi atau tertinggi dalam masyarakat dan yang biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas. Jadi di sini konsepnya adalah baik buruknya suatu kekuasaan tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau didasari oleh masyarakat tersebut terlebih dahulu. Itu dia. Kemudian yang kelima, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Jadi di sini hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan bisa disebutkan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Itu dia. Kemudian yang keenam, kepastian hukum dan kesebandingan. Maksud daripada kepastian hukum dan kesebandingan di sini adalah kepastian hukum dan kesebandingan merupakan dua tugas pokok dari hukum. Maksudnya adalah seringkali kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata. Misalkan, ditegaskan pula seorang tokoh sosiologi seperti yang dikuangkapkan oleh tokoh sosiologi namanya Max Weber, yang membedakan substantif rasional dengan formal rasional. Dikatakannya bahwa sistem hukum Barat mempunyai kecenderungan untuk lebih menekankan pada segi formal rasional. Artinya, penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan semacam itu seringkali bertentangan dengan aspek-aspek substantif rasional, yaitu kesebandingan bagi warga masyarakat secara individual. Makanya terjadi dilema. Dilema tersebut merupakan tema yang menarik bagi penelitian sosiologi hukum. Misalnya ini ada penelitian mengenai kemungkinan untuk membentuk sistem hukum yang memberikan derajat dan kesempatan yang sama bagi para warga masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Atau mungkin bisa saja pembentukan suatu sistem hukum yang langgeng, tetapi cukup untuk terbuka bagi perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang ketujuh, ini peranan masyarakat sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Ya, maksud daripada peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Artinya di sini ada peranan hukum di dalam mencapai ataupun mengubah perilaku karakter daripada suatu masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat selama hidupnya pasti akan pernah mengalami yang namanya perubahan-perubahan, baik itu perubahan secara cepat ataupun lambat. Jadi maksudnya adalah ada perubahan yang menarik, ada perubahan yang tidak menarik. Ada perubahan yang lambat, ada perubahan yang cepat. Ada pengaruhnya yang sangat luas, ada yang pengaruhnya sangat sempit. Ada juga yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Jadi
bagi seseorang yang sempat melakukan penelitian terhadap susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan suatu susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau, akan tampak perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Itulah dia. Untuk memberikan sedikit gambaran mengenai masalah-masalah di dalam peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat itu, maka bisa dilihat dari sedikit gambaran mengenai masalah ataupun kemukakan persoalan, mulai dilihat dari pengadilan, bisa dilihat dari yang namanya eh, selain daripada pengadilan ada namanya efek suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Kemudian yang lainnya ada yang namanya tertinggalnya hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian bisa dilihat dari difusi hukum dan pelembagaannya. Kemudian bisa juga dikaji nanti dari segi hubungan antara para penegak dan atau pelaksana hukum, kemudian masalah keadilan, dan lain-lain. Kemudian manfaat mempelajari sosiologi hukum. Yang pertama itu, hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Itulah manfaat yang pertama daripada sosiologi hukum. Bisa menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian teoretik sosiologi hukum. Jadi bisa kita konsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, kemudian kita gambarkan, serta bagaimana alternatif pemecahannya sesuai dengan yang namanya teori-teori yang terdapat di dalam kajian-kajian sosiologi hukum. Kemudian yang ketiga, memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi dan hukum. Jadi di sini untuk melihat perkembangan hukum positif di dalam suatu negara atau di tengah-tengah masyarakat itu bisa dilihat dan dikaji dengan adanya konstruksi perpaduan antara ilmu sosiologi dengan ilmu hukum. Kemudian yang keempat, kita bisa mengetahui efektivitas hukum yang diakui. Bagaimana keefektifan hukum yang diakui, kemudian dianut maupun yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi keefektifan daripada hukum yang ada di suatu negara atau yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu bisa kita lihat dan kita analisis. Kemudian yang kelima, memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat. Jadi kita bisa melihat, memetakan bagaimana dampak ketika ada konsekuensi yang terjadi ketika ada penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ini menurut Purbacaraka dan Sujono Sukanto. Ini Sujono Sukanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut. Dia kedua ahli ini mengatakan ataupun memaparkan bagaimana kegunaan sosiologi hukum. Yang sebelumnya itu adalah manfaat daripada sosiologi hukum. Yang pertama, memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Jadi kita diberikan ataupun kita lebih kegunaannya bagi kita mempunyai kemampuan-kemampuan di dalam memahami hukum dalam konteks masyarakat ataupun sosial. Kemudian yang kedua, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis. Jadi di sini ditekankan bagaimana kita bisa menganalisis efektivitas daripada suatu hukum tertulis, atau dalam kurung di sini dibuatnya bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga, melekat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, bagaimana di sini bisa dievaluasi keefektifan dari hukum tertulis. Misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat, apakah diukur nanti bagaimana keberfungsian suatu peraturan yang diterapkan di dalam masyarakat. Jadi ini dia objek
sosiologi hukum. Objek sosiologi hukum itu yang pertama itu hukum itu sendiri ditambah dengan masyarakat. Inilah dia objek kajian daripada sosiologi hukum. Hukum dan masyarakat. Ya, hukum seperangkat aturan masyarakat ini adalah gabungan daripada individu-individu yang membentuk suatu kelompok yang disebut dengan yang namanya masyarakat. Kemudian ada ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum itu ada dua. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Itu dia. Inilah dia ruang lingkupnya. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum, basicnya. Kemudian yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Bagaimana di sini kita bisa melihat bagaimana efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Oke, demikian penjelasan mengenai pengantar sosiologi hukum. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap diskusi. Di situ kita bisa nanti sampaikan, kita ajukan pertanyaan, atau mungkin bisa kita memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saya sendiri atau mungkin dari rekan-rekan yang lain. Oke, silahkan nanti langsung join di forum diskusi. Selamat berdiskusi di dalam forum diskusi. Demikian penjelasan materi mengenai pengantar sosiologi hukum pada pertemuan ini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.